Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi simulasi pembelajaran IPA, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Rizky Amelia dengan NIM 22010252440. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Diki Rukmana MPD. Baik, izinkan saya mempresentasikan PowerPoint saya. Jadi di sini saya menggunakan judul penerapan model pembelajaran komparatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT dengan media PowerPoint, spinner, dan kuis interaktif EduCaplay pada materi sistem gerak makhluk hidup kelas 6 SD. Nah, di sini ada identitas materi, yaitu nama penyusunnya saya sendiri, Gita Rizky Amelia. Instansinya ada di SD Negeri 18 Jakarta, tahun penyusunannya 2024-2025. Lalu materi yang akan dipaparkan adalah sistem gerak makhluk hidup, kelas 6 SD. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau satu pertemuan. Nah, model pembelajaran yang digunakan adalah Cooperative Learning tipe TGT. Produk pengembangan pembelajaran IPA di SD yang saya gunakan terdiri dari 2 produk digital dan 1 produk konkret. Nah, yang ini adalah yang pertama adalah produk yang digital, yaitu PowerPoint dengan aplikasi Canva. PPT ini digunakan guru untuk menjelaskan materi tentang sistem gerak makhluk hidup. Nah, di dalamnya nanti akan ada berbagai macam jenis alat gerak pada hewan, dan juga ada rangka penyusun alat gerak pada manusia. Nah, media keduanya ada media spinner alat gerak pada hewan. Media ini digunakan siswa saat pada tahap 3, yaitu bermain games bersama teman sekelompoknya tentang alat gerak pada hewan. Lalu yang terakhir ada kuis interaktif dengan aplikasi EduCaplay. Kuis ini digunakan pada saat peserta didik bersama kelompoknya melakukan turnamen. Nah, turnamen ini nanti akan memuat soal-soal tentang alat gerak pada manusia untuk mengumpulkan poin-poin sebanyak mungkin pada kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Nah, jadi selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dengan mengamati PowerPoint yang ditampilkan oleh guru, siswa dapat mengetahui alat gerak pada manusia dan hewan. Yang kedua, dengan menggunakan media spinner alat gerak pada hewan yang disiapkan oleh guru, jadi siswa ini dapat bekerjasama dengan teman sekelompoknya dan menjawab pertanyaan tentang alat gerak pada hewan yang berada pada putaran papan spinner tersebut. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan kuis interaktif, siswa dapat bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan turnamen tersebut, dan kita menggunakan aplikasi EduCaplay. Nah, di sini ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang pertama adalah tahap penyajian kelas, yaitu presentasi di kelas. Pada tahap ini, guru ini memperkenalkan materi ke seluruh siswa untuk dipahami gitu. Jadi melalui ceramah, melalui demonstrasi, dan diskusi, atau menggunakan media-media lainnya. Nah, tujuannya agar siswa ini memiliki pemahaman tentang topik-topik yang akan kita pelajari, pemahaman dasar gitu. Nah, yang kedua ini ada belajar dalam kelompok atau tim. Jadi siswa dibagi dengan beberapa kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Dengan kemampuan akademik yang beragam juga nih. Jadi dalam tim ini siswa itu bekerjasama untuk memahami dan mempelajari materi yang akan disajikan. Mereka ini bisa berdiskusi, lalu mengajarkan satu sama lain, dan juga berbagi strategi belajarnya. Kalau yang tahap ketiga nih ada permainan atau games. Jadi guru menyiapkan permainan atau kuis yang sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, permainan ini bisa berupa kartu, kuis, atau permainan papan. Nah, di sini saya menggunakan permainan papan spinner. Jadi nanti mereka akan memainkan papan spinner itu di games. Lalu yang keempat ada pertandingan atau turnamen. Nah, setiap anggota di tim ini berkompetisi secara individu melawan siswa dari tim lain yang memiliki kemampuan akademik sebanding dalam turnamen ini. Nah, nanti dalam turnamen itu kita akan menggunakan kuis interaktif dengan EduCaplay. Lalu yang terakhir ada penghargaan kelompok. Jadi tim yang mendapatkan poin tertinggi akan menerima pengakuan atau penghargaan nih dari gurunya. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, bisa berupa
tepuk tangan atau pujian, dan tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerjasama dalam tim. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama nih ada kegiatan pendahuluan. Di sini dilakukan selama 10 menit. Jadi yang pertama guru ini membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik yang berada di kelas. Nah, peserta didik bersama guru ini juga menyanyikan Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pengucapan teks Pancasila. Lalu selanjutnya guru mengecek hadiran, kesiapan belajar, dan menanyakan kabar pada masing-masing siswa dan perasaan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Lalu guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang sistem gerak makhluk hidup. Nah, guru juga memberikan pertanyaan sebagai stimulus nih bagi peserta didiknya agar peserta didik tersebut dapat mengenal dasar-dasar pada materi hari ini. Nah, pertanyaannya adalah contohnya di sini saya membuat pertanyaan bagaimana katak dapat berpindah tempat dan apa yang dilakukan katak untuk berpindah tempat. Nah, selanjutnya peserta didik akan memberi jawaban nih dari pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh guru. Lalu selanjutnya, guru memotivasi siswa dengan menggunakan speaking. Jadi speaking yang saya gunakan adalah tetap semangat agar semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti. Nah, jadi kegiatan inti ini adalah berlangsung selama 50 menit secara keseluruhan dari tahap 1 penyajian kelas sampai tahap kelima yaitu penghargaan. Nah, jadi di tahap 1 ini penyajian kelas atau kelas presentasi, jadi gurunya akan menampilkan PowerPoint berupa materi tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Lalu di sini juga guru akan memberikan kalimat pemantik untuk membangun komunikasi pada siswanya. Bagaimana katak dapat berpindah tempat, bagaimana siswa dapat menjawabnya, lalu apa yang digunakan katak untuk berpindah tempat, lalu siswa menjawabnya juga, apa saja alat gerak yang ada pada manusia, lalu siswa akan menjawab, dan terakhir adalah fungsi alat gerak pada manusia. Lalu selanjutnya guru akan memberikan beberapa contoh alat gerak hewan yang berada di dalam PowerPoint yang ditampilkan. Selanjutnya juga guru akan memberikan gambar-gambar alat gerak pada manusia beserta nama-nama tulangnya nih yang ada di dalam tubuh manusia. Nanti itu semuanya akan ditampilkan pada PowerPoint. Nah, di sini juga guru akan menuliskan poin-poin yang berada di PPT ke papan tulis yang tersedia di dalam kelas agar siswa lebih memahami dan bisa mencatat jika ingin dicatat. Nah, di slide selanjutnya ada media PowerPoint, yaitu sistem gerak makhluk hidup. Jadi kalau kita klik PowerPoint ini, nanti kita akan ke PowerPoint-nya. Media PowerPoint-nya. Nah, di sini ada PowerPoint tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Jadi setelah tadi kita klik linknya, jadi nanti akan muncul ke PPT ini. Di sini ada yang menyusun PPT-nya yaitu saya dan teman saya. Lalu dalam PPT ini yang pertama ada doa sebelum belajar, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu guru akan melakukan absensi kehadiran pada siswa, dan guru akan melakukan ice breaking. Lalu materi hari ini adalah tercantum pada PPT ini juga. Di sini kita akan membahas organ gerak manusia dan hewan dengan ciri-cirinya, lalu bagaimana secara umumnya, dan juga di sini ada alat gerak hewan dan fungsinya. Di sini saya memasukkan gambar ikan dan katak. Jadi ikan itu alat geraknya adalah sirip dan katak itu adalah alat geraknya kaki. Fungsinya juga di sini ada fungsinya kalau sirip itu untuk berenang dan kalau kaki itu untuk melompat, berenang dan berjalan. Di sini juga ada alat gerak hewan yang lainnya seperti ular, terus kura-kura dan buaya. Lalu di sini juga ada alat gerak hewan besar fungsinya, hewan yang terbang yaitu yang menggunakan sayap pada burung kakatua dan burung unta. Dan ada alat gerak hewan mamalia yaitu sapi dan sirip sebagai alat gerak lumba-lumba.
Nah, di sini kita masuk ke alat gerak manusia dan fungsinya. Di sini ada tulang pada lengan manusia dan tulang pada kaki manusia serta otot-otot yang berada di tubuh manusia. Nanti guru akan gunakan PPT ini untuk menjelaskan tulang-tulang apa saja yang ada di dalam tubuh manusia yang menjadi alat gerak manusia serta otot-otot apa yang menjadi alat gerak manusia juga. Ini ada alat gerak manusia dan fungsinya, fungsi rangka, fungsi otot, dan juga di sini ada membahas sistem pernapasan pada hewan, dan juga sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini ada kesimpulannya, jadi saya akan bacakan kesimpulannya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Organ gerak yang ada pada hewan dan manusia tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak ini berguna untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain-lain. Lalu alat gerak pada hewan dan manusia ini memiliki dua macam kesamaan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan juga alat gerak aktif berupa otot. Nah, setelah itu adalah doa sesudah belajar. Lalu selesai PWT ini. Nah, itu dia PowerPoint yang saya buat. Dan di sini lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahap 2, yaitu belajar dalam kelompok atau tim. Nah, jadi peserta didik ini nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompoknya ini terdiri dari 5 peserta yang bersifat heterogen. Nah, lalu setelah itu guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan. LKPD itu tuh berisi eksperimen membuat replika tangan manusia. Nah, setelah guru membagikan, guru akan menyebutkan atau memandu siswanya mengenai langkah-langkah pengerjaan soal yang termuat dalam LKPD tersebut. Nah, peserta didik bersama kelompoknya juga nanti akan berdiskusi mengenai LKPD yang sudah dibagikan oleh guru, sekaligus untuk mendalami materi yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya. Nah, setelah itu, guru akan mengamati proses diskusinya, lalu memberikan bimbingan jika diperlukan. Nah, ini ada LKPD-nya. Ini LKPD yang individu, dan ini LKPD yang kelompok. Yang selanjutnya ada kegiatan inti yang ketiga, yaitu tahap permainan atau games. Jadi guru menyiapkan permainan berbentuk kontekstual, yaitu spinner alat gerak pada hewan. Lalu peserta didik akan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan aturan permainannya. Nah, jadi aturan permainan itu ada setiap kelompok mengirim 2 orang perwakilan untuk maju memilih soal yang akan muncul pada saat papan spinner itu diputar. Nah, dalam papan spinner ini terdiri dari 2 ronde di mana ada 2 lingkaran putar, yaitu yang besar dan yang kecil. Jadi setiap peserta didik yang maju itu harus menjawab pertanyaan pada ronde 1 dulu yang ada di lingkaran yang besar. Nah, untuk melanjutkan permainan pada ronde 2, yang lingkaran yang kecil. Jadi sebelum menjawab pertanyaan yang didapat dari hasil spin, pemain dapat berdiskusi terlebih dahulu nih pada setiap kelompoknya masing-masing. Lalu jika pemain 1 dan 2 ini atau dan seterusnya itu mendapatkan pertanyaan yang sama gitu, maka selain permainan pertama ini harus melakukan spin ulang sampai mendapatkan pertanyaan yang masih belum terjawab. Lalu urutan majunya itu ditentukan dari Kompimpa yang dilakukan oleh perwakilan kelompok. Jadi sebelum memulai, perwakilan kelompok akan diminta maju untuk melakukan Kompimpa, dan siapa yang akan maju duluan tergantung pada Kompimpa tersebut. Lalu pemain yang bisa menyelesaikan 2 ronde maka akan mendapatkan poin untuk kelompoknya. Nah, di sini di slide selanjutnya akan ada video bagaimana saya membuat permainan game tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irena Riana Khairunisa. Saya Gita Rizky Amelia. Berikut adalah cara pembuatan serta penggunaan Media konkret berupa spinner, alat gerak pada hewan. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat quiz movement spinner yang akan kami buat. Yang pertama ada 2 kotak untuk menaruh soal dan juga alat gerak. Di sini kita udah buat juga dari origami. Ini ada soalnya, lalu ada angkanya. Di sini juga ada alat gerak. Kemudian ada lem, gunting, origami untuk menutupi kardus,
lalu kardus yang telah dibuat lingkaran besar dan kecil, kemudian ada hewan yang telah kita print, serta ada kanvas untuk background untuk spinner itu sendiri. Tadi lingkaran yang telah kita buat, ukuran besar dan juga kecil, sudah ditutupi atau diselimuti dengan berbagai macam warna origami. Lalu kita sudah tempelkan juga hewan-hewan yang telah kita print. Dan untuk lingkaran yang kecil, kita sudah selimuti juga dengan origami. Lalu kita tulis angka 1 sampai 8. Inilah hasil akhir setelah tadi alat dan bahan yang telah kita sebutkan kita rangkai menjadi spinner alat gerak pada hewan, dan sudah dapat kita gunakan pada saat pembelajaran alat gerak pada hewan. Ini dia cara penggunaan spinner alat gerak pada hewan. Yang pertama, siswa diarahkan untuk memutar lingkaran yang besar seperti ini. Misalnya di sini dapat ikan. Nah, berarti siswanya mencari alat gerak yang ada pada ikan. Di sini ada beberapa alat gerak. Karena kita mendapatkan ikan, maka jawabannya yaitu sirip. Lalu ketika siswa dapat menjawab jawaban yang benar pada lingkaran yang besar, dilanjutkan dengan lingkaran yang kecil. Nah, sekarang kita putar lingkaran yang kecil. Nah, jadi kita dapat nomor 6. Nah, siswa akan mencari nomor 6 di kotak soal ini. Selesai dulu ya. Nah, ini nomor 6. Jadi soal nomor 6 itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang disebut. Nanti siswa akan menjawab tanya ini agar dia bisa memenangkan games ini. Sekian cara penggunaan dari media pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video pembuatan media konkret spinner alat gerak pada hewan. Nah, lalu selanjutnya ada kegiatan inti yang keempat, yaitu pertandingan atau turnamen. Jadi guru ini akan mengadakan turnamen individu untuk menguji pemahaman siswa, yaitu menggunakan aplikasi Digital Educate Play. Nah, langkah-langkah turnamen ini adalah yang pertama, guru akan menampilkan permainan menggunakan proyektor di dalam kelas. Lalu peserta didik nanti dari masing-masing kelompok ini akan menjawab pertanyaan secara individu. Lalu guru akan membacakan soal yang tertera di depan kelas. Nah, peserta didik yang mengetahui jawaban dapat mengangkat tangannya dan maju untuk memberikan jawabannya. Lalu guru juga dapat mengetikkan jawaban peserta didik pada crossword puzzle yang ditampilkan di proyektor tadi. Nah, selanjutnya peserta didik akan menjawab soal tersebut. Nah, jika jawabannya benar, maka mereka akan mendapatkan poin individu. Poin individu ini dari setiap peserta didik akan dijumlahkan untuk menentukan skor pada kelompoknya masing-masing. Lalu selanjutnya saya akan memutar video bagaimana saya membuat kuis dengan aplikasi Educate Play. Jadi alat digital yang kami gunakan adalah Educate Play, yang dimana yang pertama kita buka dulu situs webnya itu Educate Play, lalu kita memilih jenis permainan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan crossword puzzle untuk membuat soal tentang alat gerak manusia. Selanjutnya, setelah kita memilih permainan yang akan kita gunakan, kita masukkan soalnya sesuai dengan materi yang kita inginkan dan dengan jumlah soalnya juga yang kita inginkan. Berikut adalah tampilan ketika sudah selesai menyusun soal, dan ini kita sedang menjawab soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 10 karena saya membuat dari nomor 1 sampai nomor 10. Setelah kita selesai menjawab semua soal, nanti di akhir akan muncul skor yang sudah kita dapatkan. Baik, itulah cara menggunakan kuis interaktif dan juga cara membuatnya.
Nah, jadi ini adalah kegiatan inti yang terakhir, yaitu tahap 5, penghargaan kelompok atau team recognition. Jadi guru mengumumkan kelompok dengan poin tertinggi dari hasil turnamen dan permainan yang tadi sudah dilakukan. Kelompok terbaik akan mendapatkan reward seperti pujian, bintang, atau hadiah kecil seperti permainan di bentuk lop atau sertifikat kecil. Agar peserta didik ini nanti akan merasa senang, lalu merasa dihargai dengan kerja kerasnya dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lalu selanjutnya guru akan memberikan penghargaan, yaitu tepuk tangan bersama-sama untuk seluruh peserta didik yang berpartisipasi dalam kerjasama kelompok maupun individu pada pembelajaran hari ini. Nah, lalu di sini selanjutnya ada kegiatan penutup yang dilakukan selama 10 menit. Jadi peserta didik dengan bimbingan guru dapat membuat kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari ini. Nah, peserta didik juga nanti akan mengerjakan latihan soal dalam bentuk tes tulis atau evaluasi mandiri, serta peserta didik nanti akan melakukan latihan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru atau dengan kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya ada refleksi yang dimana guru akan bertanya tentang materi yang telah dipelajari pada hari ini, tentang apa kesulitan yang dialami selama kegiatan pembelajaran, dan juga apakah ada materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik akan menyimak informasi materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Lalu guru akan mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama masing-masing dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya, peserta didik dan guru akan saling memberikan salam, dan pembelajaran pun selesai. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada materi hari ini adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, dan organ gerak yang ada pada hewan dan manusia tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain-lain. Alat gerak pada hewan dan manusia ini memiliki dua macam kesamaan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.